Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ada seorang mualaf yang katanya bapaknya telah membuat banyak muslim masuk Kristen. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung sahabat, yaitu 3.000 orang muslim masuk Kristen. Pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Karena bapaknya adalah seorang pendeta yang banyak memurtadkan orang Islam. Dalam kesaksian ini sahabat, banyak yang membuat kita kadang tertawa dalam penjelasan seorang mualaf ini. Karena dalam penjelasannya banyak yang kadang-kadang dia sampaikan karena dia tidak mengerti kekristenan, tidak mengerti organisasi gereja, dan tidak mengerti apa tugas pendeta dan tugas ibu pendeta. Baik sahabat, tidak berlama lagi kita langsung dengarkan videonya. Pada waktu itu latar belakang keluarga saya adalah kebetulan papa saya adalah seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja yang ada di Jakarta, dan papa saya menikah dengan ibu saya, seorang misionaris di gereja. Baru kali ini saya mendengar sahabat, pendeta itu bisa memimpin beberapa gereja. Dia bisa memimpin gereja HKBP, memimpin gereja Katolik, memimpin gereja GBI, memimpin gereja Pentakosta. Nah, baru kali ini saya mendengar sahabat, cukup aneh ini pendeta ini ya. Dan baru kali ini juga saya mendengar ibu pendeta itu jabatannya misionaris gitu ya. Biasanya kalau ibu pendeta ya jadi ibu gembala gitulah, atau bapak gembala jadi ibu gembala. Ini bapak gembala tetapi istrinya misionaris gitu. Berarti seringlah ditinggal-tinggal bapak pendeta ini oleh ibu ini karena bermisi kan. Jadi ditinggalin terus suaminya di pastori, di gereja gitu. Ibu ini bermisi terus, dia jarang pulang lah. Karena kan misionaris itu kan jarang pulang saudaraku. Dan kakak saya yang kita kenal dengan Ustadz Yusuf Ismail itu, beliau adalah aktivis gereja. Kembali lagi aktivis gereja muncul. Bahasa-bahasa aktivis gereja misionaris paling sering muncul di kalangan para mualaf-mualaf. Padahal tidak semua gereja, denominasi gereja menggunakan istilah aktivis ataupun misionaris. Jadi pada waktu itu alhamdulillah kami sekeluarga dengan berbagai macam halangan, sebetulnya ada beberapa yang tidak kami inginkan, tetapi saat ini kami sudah sangat-sangat bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kami, seperti itu. Untuk pada awal mulanya kenapa saya tertarik memeluk Islam, itu karena sifat kelembutan dari ayah saya, dari papa saya, yang sifat yang tadinya beliau itu belum mualaf, ketika beliau masuk Islam, sifat beliau itu sangat berubah total. Seperti itu. Jadi ya dulu itu sebelum memeluk agama Islam itu papa saya sangat temperamen, emosional, dan wajahnya itu sangat merah kalau kita lihat seperti itu ya. Masa mananya ini kok bisa pendeta itu pemarah, emosional, temperamental? Kok bisa begitu ya? Nah, biasanya kan pendeta ini tidak boleh itu. Biasanya kalau pendeta pemarah, emosional, temperamental itu pasti kena teguran oleh ketua sinode. Itu bisa kena pecat itu saudara. Seorang hamba Tuhan ataupun pendeta harus peramah, murah hati, senyum. Nah, itu kan ada di Alkitab ya. Syarat-syarat menjadi panitua itu tidak boleh pemabuk,
tidak boleh pemarah, dan tidak boleh orang yang pelit gitu. Firman Allah berkata dalam 1 Titus 1 dimulai ayat ke-7 berkata begini. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Jadi sangat jelas sekali ketika kita menjadi seorang pendeta, kita di training, kita dibimbing, kita dikasih tahu bahwa syarat menjadi seorang pendeta itu harus penyabar, penuh kasih, harus menjadi contoh dan harus menjadi teladan bagi banyak orang. Begitu. Tapi ini kok bisa pula pendeta ini temperamental. Ya, alhamdulillah lah kalau sudah mualaf jadi baik dia ya. Tapi itu pun saya ragukan itu ya. Jangankan beliau itu jangankan untuk dikata-katain sama orang ya, istilah kasar ya, tapi kalau untuk misalnya beliau tersinggung sedikit saja itu sudah sangat menggebu-gebu gitu untuk emosionalnya seperti itu. Tetapi ketika beliau memeluk agama Islam, alhamdulillah saya melihat kelembutan, saya melihat yang wajahnya itu cerah, adem dan nyaman untuk dilihat seperti itu. Jadi pada waktu itu kebetulan ayah saya dulu yang masuk Islam. Setelah itu 2 minggu kemudian setelah ayah saya masuk Islam, saya beserta kakak saya yang kedua, yang nomor 2 itu alhamdulillah juga memeluk agama Islam. Seperti itu. Langsung dibimbing sama ayahnya atau sendiri atau gimana? Tidak, jadi di kita bersama Ustadz di sana, ya sama-sama sama Ustadz yang mensyahadatkan papa juga sama-sama. Oke. Berarti perubahan ayah yang membuat mungkin Mbak Jessica ini tertarik dalam Islam ya? Betul. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kejadiannya pada waktu itu kenapa saya bisa mengambil keputusan untuk berhijrah itu waktu itu kan papa saya, beliau itu kan mantan pendeta ya. Jadi setelah masuk Islam banyak sekali teman-teman pendetanya, pihak gereja itu yang meminta keterangan beliau lah gitu, istilahnya minta konfirmasi. Kenapa papa saya namanya itu Bapak Rudi Mulyadi. Jadi kenapa Pak Rudi bisa memeluk agama Islam? Padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan. Kenapa bisa seorang pendeta yang memurtadkan orang, yang sering memurtadkan orang, kok bisa ikut, beliau malah ikut memeluk agama Islam seperti itu. Jadi pada waktu itu ada beberapa pendeta yang datang ke rumah. Kita semua sudah panik karena takut papa itu terjadi hal yang tidak kami inginkan seperti itu kan. Tetapi alhamdulillah itu juga pada waktu itu juga saya melihat papa saya itu tenang. Santai, dengan santai dia tenang aja gitu, tenang aja, kamu di dalam aja gitu, kamu semua anak-anak sama mama saya itu disuruh di dalam, kita semua tunggu di dalam, duduk sambil berdoa ya lah, kita kan dulu kan juga masih memeluk Kristen kan, jadi kita berdoa itu. Dan papa saya menemui mereka. Ketika mereka berdialog pada waktu itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mereka ke papa saya. Tidak satu kata pun papa saya berbicara, hanya mendengarkan mereka. Padahal pada waktu itu saya mendengar hinaan mereka,
Terus cercaan mereka, papa saya dikata-katain segala macem, istilahnya bukan bahasa yang sopan lagi. Itu papa saya cuma diam. Tidak ada sedikit pun keluar pembicaraan dari papa saya atau satu kata pun gitu. Dia cuma nunduk diam. Ketika salah satu itu dialog itu dan perdebatan itu lama sekali. Itu mereka sudah puas, tapi kok kenapa nih papa saya cuma diem gitu, nggak ikut, kan mereka mau istilahnya mungkin mereka mau memancing papa saya untuk berdebat dengan mereka, cuma papa saya tidak mau dan akhirnya cuma satu yang mereka pertanyakan pada waktu itu, bisa tidak Pak Rudi memberikan bukti kalau Islam itu adalah agama yang benar, seperti itu. Cuma papa saya cuma bilang, saya akan berikan bukti, tapi tidak sekarang dan juga tidak di tempat ini gitu. Terus mereka langsung membuat janji, di mana Pak Rudi bisanya, kapan, ayo kita siap gitu. Nanti pada waktu di akhirat nanti, pada waktu hari kiamat nanti. Terus mereka tuh yang saya dengar itu, mereka pada bisik-bisik, ini Pak Rudi udah kemasukan setan atau sudah jadi gila apa gimana gitu kan. Tetapi papa saya bilang, kenapa Pak Rudi kok bicaranya begitu gitu? Kenapa Pak Rudi mau membuktikan nanti kalau udah kiamat gitu kan, gimana caranya? Caranya begini, kata papa saya, kan kalian itu di agama kalian itu diyakini bahwa Nabi Isa yang kalian anggap Yesus itu akan datang di altar gereja dengan bernyanyi glory glory haleluya, seperti itu. Kalau kami di Islam, kami itu meyakini Nabi Isa itu adalah nabi kami, nabi yang diutus oleh Allah dan akan turun nanti pada hari kiamat, akan sholat bersama umatnya di masjid, seperti itu. Nanti gimana kata bapak saya, itu nanti adalah pembuktian, benar nggak nanti Nabi Isa turun di altar gereja atau di masjid, seperti itu. Mereka pulang dengan ketidakpuasan dan emosi mungkin. Emosi ya, itu emosi dan masih papa saya itu diisukan menjadi orang yang sinting atau gila gitu di kalangan mereka, seperti itu. Ya Tuhan, gereja bagaimana lagi nih ya Tuhan? Kok ada gereja pendetanya begini? Sahabat, ibu ini tadi bercerita ketika Bapak pendeta ini mualaf, maka pendeta-pendeta yang lain datanglah beramai-ramai gitu ya. Ya seperti dimasa oleh pendeta lah. Jadi gereja ini seperti mengajarkan boleh demo gitu ya. Jadi dipersekusilah Bapak mualaf ini, dimaki-maki kan gitu ceritanya ya, dimarah-marahi. Ini saya rasa gereja begini tidak ada di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di Asia ataupun di dunia ini tidak boleh gereja ada begitu. Ibu mualaf, tolonglah dilaporkan itu gereja itu ke PGI. Itu gereja sesat, saya rasa itu gereja pengajaran sesat. Apalagi ibu mengatakan ajaran gerejanya itu cukup aneh. Yesus datang kedua kalinya di mimbar gereja. Ajaran bagaimana itu? Terus pas Yesus datang kedua kalinya di mimbar gereja, nyanyinya glory glory haleluya. Ini nyanyian glory glory haleluya yang mana ini? Kan banyak ini glory glory haleluya. Sama seperti lagu seperti rusa itu kan banyak versinya. Nah ini glory glory haleluya yang mana lagi nih? Nah kalau di ajaran ibu yang baru bahwa Isa itu datang di masjid, ya itu ajaran ibu lah kan gitu. Tetapi di ajaran kekristenan tidak ada ajaran begitu.
Yesus itu tidak datang di mimbar gereja terus nyanyi glory-glory haleluya. Aduh, tolonglah ini Pak PGI diselidiki nih, gereja ini cukup aneh ini. Belum pernah saya temukan ada gereja begini. Kesaksian ini cukup luar biasa, saudaraku. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara firman Tuhan, tetapi dari kesaksiannya cukup menghibur ya. Tetapi kita tidak boleh menghakimi. Benar atau tidaknya, itu hak dia, sahabat. Sebagai orang Kristen, kita berhak untuk meluruskan apa yang dia sampaikan tentang kekristenan, apalagi dia katakan tentang gereja ataupun tentang kependetaan. Itu adalah hak kita untuk meluruskan ya. Apalagi tentang ajaran juga tadi ya. Dia katakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada ajaran kekristenan begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.